wabarakatuh, dulur-dulur yang ada di lemur baraya-baraya di kota. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya pada pagi hari ini. Para penggemar sinetron Preman Pensiun, saat ini Preman Pensiun episode 4 sudah nyampai di Preman Pensiun 4 episodenya udah nyampai ke 27 ya. Saya akan mencoba lagi ya, ini mah hanya sekedar belajar namanya juga ya. Jadi latihan untuk menangkap sebuah cerita sinetron, dan saya akan ungkapkan sedikit banyaknya tentang cerita yang ada di episode 27 Preman Pensiun 4 ini ya. Oke, Walur, mohon maaf sebelumnya apabila saya banyak perkataan ya salah, nanti mohon dikoreksi saja Walur ya kalau memang ada yang salah mah. Oke, memang Preman Pensiun ini sinetron yang menarik dan lucu gitu kan, serta banyak pendidikan dan pelajaran dari apa yang di alur ceritanya itu penuh dengan pelajaran gitu dan pendidikan gitu, edukasi ya. Yang akan saya pertama kali ceritakan adalah yang pertama kali memang tadi itu dari cerita Ujang awalnya nelpon Serena dan biasalah basa-basi, Serena pun basa-basi ke Ujang gitu kan, menanyakan tentang hal ini, gimana kabar Kang Mus ya, dan prediksinya gimana seperti itu ya. Ternyata Ujang menjawab ya Kang Mus gitu aja biasa. Kemudian terus gimana Serena balik nanya ke Ujang itu, terus gimana prediksi saya dan gini lah pengen jawabannya begitu tadi teh. Nah setelah itu langsung timbul ke Saib. Nah telepon temennya Mira itu yang laki-laki itu, ditelepon tentang bagaimana nanyain kabar Mira. Mira tidak ada kabar, bahkan dia kabur, jadi tidak ada telepon gitu, di blok dan lain sebagainya. Fotonya pun di ini sudah tidak ada dan sulit untuk melacak. Pada tujuan Saib itu ingin, biasalah kalau keluar dari nyopet kan katanya nantinya mau di ini ya, posternya ditempel se-Bandung Raya gitu kan katanya, kata si Saib tuh. Ini mah cerita fiktif, bukan cerita asli ya. Nah, ke Mira dan ke Saib itu, si temannya Mira itu yang laki-laki itu nelpon ke Miranya, ternyata tidak bisa diangkat-angkat, dan karena memang sudah diblok nomornya, dikabur tanpa ada kabar ya begitu. Selanjutnya Kang Mus keluar rumah karena tadi Ujang sambil teleponan dengan Serena di depan rumah ini. Kang Mus keluar dari rumahnya, lalu dia berkata dan duduk santai. Nah setelah duduk santai ngobrol bareng dengan Ujang itu, menceritakan tentang mimpinya, karena Kang Mus itu tidurnya lebih awal, jam 9 katanya Kang Mus. Biasanya mungkin lebih malam Kang Mus tidurnya, kayaknya ini jam 9 tiba-tiba terbangun jam 2 dan mimpi dengan Kang Bahar ketemu. Jadi almarhum Kang Bahar ya ketemu, dan biasa jadi di rumahnya menanyakan hal biasa. Dia Kang Mus itu kalau ketemu Kang Bahar suka nunduk gitu, jadi lebih banyak diamnya daripada banyak bicaranya, karena saking sosok Kang Bahar ini memang sosok orang yang disegani oleh anak buahnya gitu kan. Bahkan anak buahnya sendiri tidak tahu Kang Bahar itu siapa gitu kan. Nah itu jadi sang legendaris gitu Kang Bahar itu. Ini menceritakan tentang preman-preman seperti itu. Jadi si Kang Mus itu menceritakan ke Ujang panjang lebar tentang isi mimpinya. Pas di akhir Kang Mus, ketika Kang Bahar menanyakan ini, Mus kamu kenapa Pak Baik? Nah si Kang Mus langsung terbangun dan tidak ini gitu, tidak nyantai, tidak bisa menjawab karena keburu kebangun. Akhirnya dia tidak bisa tidur lagi karena belum bisa menjawab. Mau tidur juga nggak bisa lagi, nyambung mimpinya itu tidak bisa tersambung lagi mimpinya. Akhirnya ya sudah, tidak bisa tidur sampai azan subuh. Dia Kang Mus itu keluar rumah, dan di luar rumah itu sudah diam aja sampai subuh, dan setelah subuh melanjutkan tidurnya sampai mungkin jam 9 atau jam 8 pagi lah baru ketemu dengan Ujang dan ngobrol itu. Nah begitu. Selanjutnya Esi keluar, dan Esi sudah keluar itu, istrinya Kang Mus keluar menawarkan ini kopi, biasalah menanyakan kopinya gitu. Kang Mus itu minta untuk dibikinin kopi, ternyata Esi menjawab jangan kopi, air putih aja.
Kenapa? Karena alasannya kan Kang Mus khawatir terjadi penyakit jantung lah begitu katanya. Nah, akhirnya setelah itu si Ujang itu disuruh untuk minum kopi sama Kang Mus, itu dipaksa, dan Ujang nggak mau, tetap nggak mau, dia pengennya terus minum kopi aja, terus disuruh. Ya udah, akhirnya Ujang dengan sendirinya minum kopi sampai habis. Nah, dan setelah itu dia baru ke ceritanya ke Bos Willy. Bos Willy kumpul dengan 3 orang itu ya, dengan 2 orang itu di belakang. Nah, di dekat WC di markasnya ya, dari rumah, dari warung Ceyayah itu ya. Kemudian Ujang duduk, nah disuruh ke kantor, datang ya ke kantor. Tiba-tiba di kantor itu jadi tepat beberapa kicimpring, itu ada Serena telepon lagi. Dan ya setelah datang tidak tiba-tiba langsung pulang lagi Ujang ke ini, karena disuruh janjian di mana, di kafe itu bersama ini Serena sambil ngopi-ngopi gitu dan sebagainya itulah. Kemudian selanjutnya setelah ketemu, nah ini Saib, akhirnya ketemu lagi Saib itu dengan perempuan yang kira-kira ya agak cantik, bukan agak cantik, memang cantik ya, di sebuah di taman panda, lagi ngahuleng, lagi ini aja melamun gitu kan. Nanya biasa, kamu pengangguran, kamu miskin, kamu lemah iman gitu kan, biasa pertanyaan Saib gitu kan, pertanyaan copet gitu untuk merekrut anggotanya, jadi untuk meramaikan hajanah percopetan di kota Bandung begitu katanya. Nah, sama Saib tadi beraksi. Nah, setelah itu biasalah setelah ngobrol itu si Saib itu langsung naik angkot, dan di angkot itu langsung beraksi. Kemudian ada Tony ya, Tony naik, si Tony itu kan naik dan kena copet lah oleh Saib, akhirnya dapat tuh dompetnya. Dan si perempuan itu tadi langsung marah ke Saib, itu copet ya, langsung marah dan naik berapa kali angkot ketemu lagi Saib, naik berapa kali angkot ketemu lagi Saib, akhirnya sampai tidak ketemu lagi seperti itu. Dan kemudian si Cecep itu langsung ke biasa ke warungnya Mang Uu dan menceritakan tentang keluhannya, masalahnya dia itu apa sih sebetulnya gitu kan. Wah, Lur, jadi menceritakan curhat lah ke Mang Uu. Mang Uu mah jawabannya hanya don't cry baby ya, nah gitu jawabannya. Kalau Mang Uu mah simple gitu, pakai bahasa Inggris Mang Uu gitu ya. Murah. Setelah itu dia nelpon ke Ujang. Cecep nelfon ke Ujang karena nggak bisa, Ujang kan lagi sibuk dengan Serena untuk ngobrol di kafe itu, dan nelfon ke Mang Pipit sama Mang Murad sama Mang Pipit ya biasalah ya, nelfon halo gini, ternyata Mang Murad lagi ke Lembang mencari lahan untuk taninya begitu. Halo ternyata lagi di Lembang bersama Mang Pipit, dan ketemulah Mang Murad dan Mang Pipit dengan yang salah satu yang pernah kena tipu itu waktu itu sama Dharma, itu yang ditipu oleh Dharma, ketemu. Nah, setelah ketemu itu ngobrol-ngobrol ada lahan, akhirnya dikontrol lah lahan itu ada, cuman nggak ada orang mau nanya-nanya ini punya siapa. Itu mungkin kelanjutan cerita selanjutnya seperti apa, kita lihat aja ya. Setelah itu ya pertemuan pun langsung, yang ini ya semuanya bertemu gitu kan, yang Serena pertemuan berjalan, terus Cecep juga dengan Mang Uu tetap ngobrol gitu kan, ngobrol panjang lebar begini begitu. Dan selesailah akhirnya Ujang pun membawa flash disk itu yang isinya tentang ini kecimpring, dan dibawa ke salah satu pembuatan spanduk untuk pembuatan spanduk, dan ternyata tidak bisa langsung jadi karena memang lagi penuh gitu kan, tidak sehari, jadi akhirnya besoknya diambil. Begitulah kisah sedikit banyaknya tentang ini ya. Dan Cecep pun langsung pulang, kemudian semuanya sudah pulang, udah akhirnya sampai di sana dulu aja lah kisahnya. Mudah-mudahan besok bisa saya lanjutin lagi. Ini mah hanya merangkum cerita saja, mohon maaf apabila ceritanya agak sedikit kemana-mana, tapi intinya ke sana ya tadi alur ceritanya. Jadi besok kita lanjutkan lagi di episode 28. Insya Allah saya masih tetap menyaksikan Preman Pensiun 4 episode 28 insya Allah, karena saya penggemar setia dengan Preman Pensiun. Oke, gitu aja. Dadah. Dadah. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.